Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa Pokjar Universitas Dibuka Salut Balikpapan yang berbahagia. Dan pada pagi hari ini kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa mengikuti lagi kegiatan rutin kita, tutorial web untuk mata kuliah komputer dalam pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun, dan saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, yang mana kita sebagai pendidik memiliki atensi yang khusus terhadap hari penting pada hari ini, yaitu tanggal 2 Mei 2021. Nah, di materi yang ketiga ini kita akan membahas secara khusus hal-hal terkait dengan karakteristik sebuah media pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan coba untuk mengecek daftar hadir semua. Mudah-mudahan absensi pada hari ini Ibu Aris Susanti, alhamdulillah. Bu Anis Indah Pratiwi, alhamdulillah. Nah, mereview materi sebelumnya kita hadirkan narasumber dari ahli dan pakarnya, dari Ketua Paudi Burtang. Kemudian kemarin beliau memberikan materi, beberapa materi, salah satunya tentang media pembelajaran yang kita kenal dengan sebutan Luspart. Ada yang masih ingat kemarin apa itu Luspart? Mungkin Bu Kamalia bisa bantu. Bu Kamalia, apa Bu kemarin Bu Kamalia? Kemarin ada salah satu pokok bahasan terkait dengan media pembelajaran untuk anak PAUD adalah yang dikenal dengan istilah Luspart. Apa itu? Ada di modul atau gimana? Tidak ada di modul ya. Jadi ini adalah pengembangan ya. Oke. Saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, monggo Bu Magdalena. Luspart itu pada intinya dia barang lepasan, Pak. Betul, ya. Barang lepasan, seperti batu, kerikil, intinya itu Pak Luspart. Saya tambahkan lagi, Pak. Boleh, monggo. Bu Listawati ya. Ya. Monggo, Bu. Luspart itu bahan yang terpisah, yang dapat terpisah dan dapat didasar kembali, atau dibawa, digabungkan kembali, Pak, dijajah, dipindahkan dan digunakan sendiri dengan bahan-bahan lain dengan cara yang tidak terbatas. Oke, bagus sekali. Mungkin Bu Natalia ada tambahan lagi? Ada dari Bu Natalia? Sama, Pak, seperti Magdalena, seperti kerikil, batu-batuan gitu, Pak, yang barang-barangnya sudah digunakan, sudah disambung-sambungkan seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Bu Afrin di sekolahnya sudah menggunakan itu mungkin selama ini? Kalau menggunakan di sekolah belum, Pak, karena anak-anak lagi belajar online kan. Tapi sedikit-sedikit kami sudah menerapkan itu buat di anak-anak secara online. Jadi mereka menyiapkan seperti daun kering itu untuk dikreasikan oleh anak-anak di rumah gitu, Pak. Oke, bagaimana dengan di sekolahnya Bu Doman C? Doman C ya? Dorman C gimana?
Bu Dormansyah. Ya. Ya, Dormansyah. Ya Pak, kan saya sama saya dari di sekolah yang sama. Oh. Udah ya. Yang sekolahnya beda mungkin Bu Maisha sekolahnya beda dengan Bu Alvin. Gimana penerapan Pluspat di sekolahnya itu sebelum pandemi dulu? Ibu Maisha suaranya kecil ya, mungkin headsetnya coba kalau tanpa headset Bu, coba di jacknya. Nah ini lagi nyaring Bu. Iya. Ah. Ya. Media pembelajaran smart ini sebenarnya kami memang sudah mulai menggunakannya waktu masa sebelum pandemi ya Pak. Ya. Jadi kalau pembelajaran matematika di call center seperti itu ada ujian kami gunakan batu-batuan seperti itu. Kemudian ada juga di sentra alam kami menggunakan bahan-bahan alam seperti daun-daun seperti itu atau ranting-ranting itu kami sudah mulai menggunakan Pak. Oke. Bagaimana dengan Bu Mayang Sari? Bahan-bahan apa yang ditemukan di sekitar sekolahnya yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang dalam bentuk Pluspat? Ya Pak, selama pandemi ini menggunakan kami sering menggunakan kelas anak-anak Pak. Bagus sekali ya. Bagaimana dengan Bu Margareta Keka? Di sekolahnya ada sharing? Sama Pak, saya sama Maya Pak. Oh, satu lembaga ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi yang baru tentang karakteristik media pembelajaran. Nah, nanti di materi ini teman-teman bisa mengenal berbagai macam media pembelajaran, terutama terfokus dengan yang penggunaan IT dan apa karakteristik masing-masing sehingga kita bisa secara bijak, secara jeli bisa memilih media-media tersebut. Oke, di tutorial yang ketiga ini membahas tentang konsep dasar dan karakteristik media untuk anak usia dini. Kita tinjau kembali terkait dengan definisi media ya. Apa sih media itu? Ya, kita lihat bahwa media merupakan wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Dan media mempunyai peranan sangat penting di dalam proses pembelajaran. Brings mengatakan bahwa media itu adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan peran serta perangsang siswa untuk belajar. Yang mana media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sengaja direncanakan atau dikelola untuk menyalurkan pesan dari sumber, dalam hal ini guru, ke penerima, dalam hal ini peserta didik, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran yang dimaksud merupakan informasi yang ingin disampaikan oleh seorang guru pada siswa melalui interaksinya selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, secara umum media pembelajaran untuk anak usia dini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat oleh mata kita. Ya. Media visual ini terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Nah, media visual yang dapat diproyeksikan merupakan gambar atau tulisan atau lukisan yang kena tampak pada layar
misalnya gambar bergerak, sedangkan media gambar yang tidak dapat diproyeksikan merupakan gambar diam atau gambar mati, atau biasa juga disebut dengan still image. Mungkin teman-teman punya gambar-gambar ya yang biasa ditempel di dinding-dinding sekolahannya, ya, bagaimana mengenalkan huruf-huruf, bagaimana mengenalkan cara mencuci tangan yang betul, bagaimana memperkenalkan binatang-binatang, bagaimana memperkenalkan kendaraan-kendaraan, memperkenalkan profesi-profesi melalui media-media visual dalam bentuk cetakan, ya, ditempel sana-sana itu ya. Kalau saya keliling ke beberapa TK PAUD untuk akreditasi, saya lihat memang ruangan dan dindingnya semarak ya, ramai dengan display gambar-gambar yang membuat anak-anak lebih senang dengan mengenal lebih dekat tentang sesuatu sesuai dengan kurikulum yang ada. Ini penting, dan teman-teman juga nanti diharapkan di materi kuliah ini juga bisa membuat itu yang sederhana seperti itu ya, membuat media-media display baik dengan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita ya, maupun aplikasi-aplikasi yang bisa di laptop. Kita bisa mengkreasikan sendiri gambar-gambar tersebut, kita cetak, kita tempel di dinding ya, walaupun juga bisa dibeli di toko-toko alat peraga lainnya. Dan media berikutnya adalah media audio. Nah, adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contohnya program kaset, suara, atau program radio. Nah, ini penting. Media audio ini untuk anak dengan kategori tipe auditory. Kita mengenal karakteristik pembelajaran ya, ada tipe auditory, ada tipe audio visual, ada tipe yang kinestetik ya. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, dan penggunaan media ini sangat mempengaruhi dampak ketika kita memberikan materi dalam bentuk-bentuk yang bervariasi. Yang tipe kinestetik boleh jadi dia akan paham ketika langsung praktek terjun ke lapangan. Yang tipe audiovisual harus melototi gambarnya, harus melototi gambar wajah gurunya yang ngomong, itu tipe visual. Tapi bagi anak-anak yang tipe auditory, walaupun matanya tidak mengarah ke guru, walaupun matanya tidak mengarah ke buku, mengarah ke objek gambar, tipe auditory mampu menyerap pesan yang didengarnya. Nah, ini oleh karena itu kita di dalam merancang media harus memperhatikan aspek-aspek ini. Dan audio ini penting karena di sini untuk merangsang imajinasi siswa. Mungkin teman-teman yang lahirnya di era 80-an ya, masih eranya radio masih marak ya, TV masih jarang, apalagi internet ya, radio menjadi satu-satu andalan ya. Ada dulu program-program untuk anak-anak, Sanggar Cerita. Ada yang pernah mendengar Sanggar Cerita untuk anak-anak itu? Mungkin yang eranya era 80-an seperti ya, saya ya. Iya, pernah Pak. Ya ada. Nah, seperti itu. Mana ada dulu lagunya begini, selamat berjumpa dalam Sanggar Cerita gitu ya, dalam kisah lagu dan cerita ya. Nah itu, nah seperti itu dulu. Kalau nggak salah dulu di mana, di RRI ya. Iya Pak. Nah, RRI. Ketawa usianya ya, yang sempat mendengar itu ya. Cari di YouTube lagi, ada nanti itu. Makanya saya diam aja Pak. Loh, nanti saya kirim acara-acara zaman dulu ya, yang terkait itu, yang kisah-kisah inspirasi. Dan cerita-cerita itu juga bisa memberikan efek positif, yaitu pembentukan karakter ya. Dengan suara, dengan cerita itu bisa membentuk karakter siswa ya, tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, apalagi dulu itu dongeng-dongeng ya,
dongeng-dongeng yang dikemas dengan kaset, dengan siaran radio, dan imajinasi siswa itu berbeda-beda, bisa lebih tinggi dari imajinasi mereka daripada imajinasi yang lain. Mungkin yang lahirnya di era 80-an pernah mendengar cerita Brahma Kumbara dengan sahur sepuhnya. Anda yang pernah mendengar itu? Yang versi radio? Yang versi radio ya. Ternyata ketika nonton yang versi film banyak yang kecewa gitu. Banyak yang kecewa, artinya imajinasi yang dia bayangkan tidak yang film yang dia tonton tidak sebagus imajinasi yang dia bayangkan gitu. Oh iya, imajinasi kita tinggi banget gitu kan. Oh seolah-olah Brahma itu tokoh yang tinggi, besar, kekar gitu. Ternyata di filmnya orangnya ya badannya nggak terlalu besar ya. Ternyata orangnya biasa saja. Mungkin bayangan kita ini bakalan yang jadi tokohnya misal Ben Bangun atau Barry Prima gitu, yang badannya tinggi, kekar gitu ya. Ternyata sampai terkagumkan itu ya Pak ya, sama orangnya itu pas berganteng, hebat ketika ini ya Pak ya. Ya iya, ternyata yang dijadikan tokoh Brahma Kumbara bukan dia kan, jadi kita kecewa kan. Pokoknya ternyata orang lain gitu ya, yang badannya notabene nggak begitu besar dari Barry Prima atau Ben Bangun seperti itu kan. Nah, kadang seperti itu. Atau kalau yang luar negeri itu Arnold Schwarzenegger apa itu? Yang film Rambo itu ya. Ya itu, jadi imajinasi. Kemudian sosok burungnya juga, sosok mantilinya, sosok burungnya yang begitu ternyata divisualisasi filmnya burungnya, kata orang-orang nih burungnya tidak begitu terlalu merunduk sehingga terkesan kurang gagahnya di burung tersebut juga kurang. Gambaran tentang kampung. Nah ini seorang yang memiliki imajinasi yang tinggi bisa akan memproyeksikan sesuatu yang tinggi, bisa itu dikemas dalam bentuk film kolosal seperti yang ada ya, yang lebih bagus, atau mungkin anak-anak yang ahli IT bisa juga nanti mengemasnya dalam bentuk film animasi, dibuat animasinya sesuai dengan imajinasi dia, sosoknya ini seperti ini begitu. Nah ini penting, media audio ini ya, masih tetap kita gunakan. Dan kemudian ada media yang lain adalah media audio visual, yaitu merupakan kombinasi dari media audio, media dengar pandang, yang contohnya banyak sekali ya, di YouTube ya, di TV, film-film untuk anak-anak, Upin Ipin dan macam-macam yang lain gitu ya. Jadi kemasan-kemasan media audiovisual ini kita buat sedemikian rupa sehingga bisa memberikan dampak positif bagi karakter anak ya, karakter yang heroik ya, kemudian karakter yang sopan santun ya, penyayang dan macam-macam. Jangan sampai anak kita dimasukin inputan media audiovisual yang kurang mendidik, seperti tayangan di televisi kita, yang tayangan orang dewasa itu jangan sampai ditonton oleh anak-anak, termasuk yang di YouTube juga. Mungkin handphone yang diberikan ke anak-anak bisa di setting di beberapa fiturnya sehingga tayangan-tayangan di YouTube-nya itu tidak sebebas seperti punya orang dewasa seperti itu ya. Itu bisa disetting dari perangkatnya. Nah tentunya manfaat media ini sangat banyak sekali di dalam pendidikan anak usia dini ya, dapat memperjelas penyampaian pesan agar tidak verbalistik ya. Tidak verbalistik itu tidak hanya berupa kata-kata saja ya, kadang itu anak-anak itu kalau disampaikan dengan kata-kata saja ini kurang menarik, bisa masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan seperti itu. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan media, ada gambarnya, jadi apa yang dikatakan ada gambarnya, ada videonya, ada alat peraganya gitu.
Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mengatasi ruang, ya, katakanlah seperti ini, dengan media elektronik, saya dan teman-teman walaupun berada di ruang yang berbeda, saya di rumah, mungkin teman-teman ada yang sekolah atau di rumah juga, mungkin yang di kendaraan, bisa belajar bersama-sama, ya. Kemudian mengatasi waktu, kalau hari ini ada yang tidak hadir berhalangan karena ada apa, maka materi yang diberikan tadi bisa diputar di lain waktu, mungkin siang hari, sore, atau malam. Juga mengatasi kendala indera yang tunarungu, mungkin ya, yang tunarungu dengan media visual, maka dia melihat saja, dengan melihat dia paham, mungkin pendengarannya kurang peka gitu. Atau sebaliknya, yang indera penglihatannya kurang normal, tetapi ada suaranya, maka dia bisa menangkap pesan dengan suaranya. Nah, ini salah satu manfaat dari media, ya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Juga dapat mengatasi sifat pasif anak didik yang hanya mendengar saja. Ketika dikasih mainan-mainan, ya, kotak-kotak, balok bulat-bulat, maka dia lebih aktif, ya. Kemudian mempersempit konsep yang terlalu luas, fokus ke dalam sentra tertentu, ya. Ini ya sentranya untuk terkait seni dan lain-lain seperti itu, ya. Serta untuk menyamakan pengalaman dan persepsi. Juga dapat menampilkan peristiwa masa lalu melalui rekaman-rekaman atau gambar-gambar. Ini fungsinya media. Dan mungkin kita masa lalu itu diulang lagi, ya, kalau tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, film maupun suara. Kemudian manfaat dari media juga menimbulkan rangsangan dan motivasi untuk belajar mandiri. Melalui media, anak-anak mendengarkan kaset dari CD, melihat instruksinya, ya. Kemudian anak-anak bisa mandiri, ya, belajar dari YouTube, bisa dari TV, dari apa yang didengar. Kemudian dapat interaksi secara langsung dan anak didik di lingkungan masing-masing. Oke, kita masuk ke dalam klasifikasi media berbasis sentra, ya. Di mana pada anak usia dini dapat dikelompokkan berdasarkan sentra. Ya, setiap sentra dalam pembelajaran memuat atau meliputi dari peralatan media yang mendukung dari sentra yang ada. Nah, sentra yang sering digunakan di Indonesia dalam pembelajaran anak usia dini yaitu sentra seni. Ya, di sana berbagai alat musik ada, anak-anak juga bisa bermain, ada yang mungkin suka yang harmonika, ya, piano, suling, gendang, dan lain-lain. Berbagai alat musik tradisional sampai kecapi dan lain bisa ditaruh mungkin di sana, ya. Ada sentra balok, ya, susunan balok-balok yang bisa dibeli di toko alat peraga edukasi atau membuat sendiri akan lebih bagus. Ada sentra matematika, ada sentra drama, ya, sentra untuk baca, menulis, dan sains. Nah, sebagai contoh peralatan atau media yang ada di dalam sentra bisa dalam bentuk magnet, ya. Kemudian tanaman dengan jenis yang berbeda, kemudian serangga hidup, ya, koleksi bebatuan dan fosil, ya, atau bunga dan lain-lain. Ini bisa kita gunakan di dalam sentra. Nah, sekian banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Tentu kita harus bijak di dalam menggunakannya, ya. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisinya bagaimana, keterbatasan yang ada, dan mengingat kemampuan dan sifat khas dari media yang bersangkutan. Nah, Ongko Wibowo membagi 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memiliki media pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan, yaitu media dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan ini adalah kriteria yang paling cocok. Apakah ini tujuannya untuk menanamkan karakter? Apakah tujuannya ini untuk memberikan pengetahuan baru? Ya. Atau tujuannya ini anak-anak memiliki keterampilan baru? Nah, tentunya
dengan tujuan-tujuan tersebut kita akan bisa memilih media yang kita gunakan. Menanamkan karakter boleh jadi melalui audiovisual, teman-teman menayangkan film-film yang menginspirasi, film-film yang menggugah hati, ya bisa dicari di YouTube juga banyak sekali ya yang bisa digunakan ya. Atau kalau kita mau mengkreasikan sendiri akan lebih bagus. Nah, selain memperhatikan tujuan, maka di dalam memilih media pembelajaran, hal yang harus diperhatikan adalah ketepatgunaan. Nah, jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian yang penting dari benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Tapi apabila yang dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut gerak, mekanika, gerak motorik, ini bisa menggunakan film atau video yang bisa buat sendiri maupun ambil dari YouTube banyak sekali. Dan hal lain yang harus dipertimbangkan yang ketiga adalah keadaan siswa. Media akan efektif digunakan apabila tidak tergantung dari beda intervidual antar siswa. Ya, kita bisa melihat peta keadaan siswa ini, anak-anak kita ini lebih suka yang mana ya mayoritas ya, apakah lebih suka kinestetik mayoritas atau lebih suka auditory maupun visual. Kita bisa membuat peta itu sehingga kita bisa memberikan alternatif media yang tepat untuk mereka. Yang keempat adalah ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia di tempat kita. Kita sudah menyiapkan video, tetapi kita berada di sebuah lembaga atau TK yang di daerah 3T, mungkin listriknya hanya malam hari nyala. Nah, sehingga kita tidak bisa menyalakan memutar video tersebut karena tidak ada perangkat pendukung listrik misalnya. Dan yang kelima yang harus diperhatikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat media tersebut. Ya, salah satu pertimbangan biaya, teman-teman juga sudah menggunakan apa yang disebut LUSPAT tadi ya, barang-barang bekas di lingkungan kita ya, serpihan-serpihan kerikil ya, ranting-ranting dan pohon yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai media alternatif yang ada di lingkungan kita yang kita bisa manfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan atau planning. Ya, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kebutuhannya apa dan karakteristik siswanya juga bagaimana. Apakah tadi mayoritas auditori, kinestetik atau visual. Nah, setelah itu diidentifikasi kebutuhan mereka, maka merumuskan tujuan ya instruksionalnya sesuai dengan materi hari itu ya, sesuai dengan RPH, RPM ya, rencana pembelajaran mingguan atau harian. Maka ini juga perlu dirumuskan secara jeli ya, dan merumuskan butir-butir item materi secara detailnya ya, serta mengembangkan alat ukur keberhasilan, mungkin dengan metode observasi, dengan portofolio ya, atau dengan metode yang lain yang bisa kita gunakan, anekdot dan lain-lain. Bisa juga menuliskan naskah media ya, ketika medianya sudah dibuat ya, artinya memulai dari identifikasi, perumusan tujuan, perumusan butir, mengembangkan alat ukur, baru menuliskan naskah untuk membuat medianya. Nah, ini naskah ini juga penting ketika kita ingin membuat video pembelajaran atau membuat alat peraga sekalipun juga meski harus ada naskah yang mendeskripsikan, apalagi di dalam membuat media yang dalam bentuk video. Di situ ada konsep-konsep yang secara terperinci
Jadi adegan pertama muncul apa, audionya apa, gambarnya apa. Adegan kedua ini nanti muncul gambar apa, audionya apa. Sehingga itu bisa dipahami naskah tersebut oleh tim ketika media itu dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Ada yang bagian kameramen, ada yang bagian narator, editor, dan lain-lain. Ketika itu dituliskan dalam naskah, tim akan bisa mengerjakan secara baik. Ya, kalau kita membuat skala kecil memang hanya kita buat sendiri ya, tidak menggunakan tim, mulai dari membuat ide sampai menuliskan naskah hingga produksi biasanya kita sendiri ya. Nah itu terkait dengan proses media. Oleh kan terkait dengan itu teman-teman semua, untuk tugas berikutnya adalah nanti kita akan ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok yaitu kelompoknya terdiri atas 4 orang yang nanti teman-teman bisa nanti tugasnya yaitu menyelenggarakan sebuah diskusi atau webinar atau seminar ya, temanya bebas yang terkait dengan PAUD, atau temanya sesuai dengan modul ini juga monggo ya, temanya sesuai dengan modul yang ada di mata kuliah ini boleh ya, atau temanya sesuai modul di mata kuliah yang lain silakan. 4 orang ya, durasi setiap sesi nanti sekitar 30 menit ya, jadi dibagi 15 menit paparan, 15 sampai 20 menit paparan, kemudian 10 sampai 15 menit tanya jawab. Nanti teman-teman yang lain bisa sebagai penanya ya, mungkin saya juga termasuk yang penanya. Nanti 4 orang tim tersebut yang sebagai peran dalam kegiatan seminar nanti yang mungkin akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Nah, setiap anggota memiliki peran yang berbeda. Nah, jadi tugas ini untuk minggu depan ya, tentukan dari 4 orang ini siapa yang menjadi presenter atau narasumber. Nah, presenter atau narasumber ini tugasnya membuat paparan, membuat PowerPoint, buat desain PowerPoint yang sebagus mungkin, sesuai dengan esensi materi dan estetikanya. Bila perlu dibanyakin gambar-gambar ya, dan menyampaikan pada saat kegiatan ini nanti narasumbernya dari kalian bisa pilih ya, siapa yang nanti jadi presenter. Kemudian sebagai moderator atau MC. Nah, moderator MC saya nanti tugasnya adalah membuka dan menutup kegiatan seminar online atau webinar itu ya. Membuka, kemudian mempersilahkan pemateri untuk paparan, kemudian mengatur jalannya tanya jawab. So, siapa yang bertanya diberikan kesempatan, kemudian termasuk menutup, mengambil kesimpulan dari kegiatan itu, tugasnya MC atau moderator. Kemudian membuat flyer, bahan promosi. Nah, tadi salah satu media yang bisa digunakan oleh kita adalah media display ya. Ini penting, teman-teman bisa membuat flyer desainer ya. Nah, ini tugasnya adalah membuat bahan promosi sebelum kegiatan berlangsung. Jadi nanti teman-teman bisa buat ini dengan berbagai aplikasi ya, PowerPoint bisa, dengan Canva bisa, CorelDRAW bisa, Poster My Wall bisa, ClipArt bisa ya, Piclab juga bisa ya. Membuat poster yang isinya menerangkan tentang kegiatan webinar, mini webinar, kan minggu depan itu tanggal berapa itu, tulis minggu depan, jam sekian ya, jam sekian sampai jam sekian. Kemudian ada di situ terpampang foto-foto semua tim, foto tim presenter, moderator dan seterusnya. Dan petugas yang lain adalah host, merekam layar dan mempublikasi hasil kegiatan webinar di media sosial, mau ke Facebooknya boleh, ke YouTube juga bisa. Nah, ini teman-teman ya, tugas untuk minggu depan. Ya. Ya, ada pertanyaan teman-teman terkait materi dan tugas untuk minggu depan. Kira-kira hal mana yang belum dikuasai nanti akan saya demokan. Masalah bikin. Ya. Poin pertama ya. Halo. Maaf. Oke, sumpah Pak, ini yang pernah ke webinar, tapi kita udah online kayak gini.
Ya, webinarnya di sini juga, webinar di sini juga. Iya, iya, ceritanya di sini juga gitu. Jadi setiap mungkin minggu depan itu bisa 2 atau 3 kelompok dulu gitu kan ya. Kita sisanya berapa? Mahasiswanya berapa kita? 33 Pak. Kalau dibagi 4 berapa kelompok berarti? Kalau masing-masing 4? 8 Pak. Ya ada 8 berarti. 5 Pak. Iya mungkin satu hari itu bisa 3 tempat ya Pak? ya 3 atau 4 kelompok lah satu hari ya. Mungkin 3 ya kan yang karena nanti kan ada review secara keseluruhan gitu kan. Oh iya. Ya bisa sehari 3 boleh 3 atau 4 nanti kita sesuaikan gitu ya. Nah untuk peran-peran ini kira-kira mana nih yang lagi yang belum dikuasai untuk membuat paparan dan menyampaikan tentunya udah bisa ya, nanti membuat paparan bisa ya, PowerPoint bisa semua kan? Bisa, kemudian membuka dan menutup acara bisa, kemudian membuat bahan promosi bisa, tidak bisa semua membuat bahan promosi, flyer Ya Pak, jangan Pak, yang lain Pak. Oke. Itu Pak aplikasinya Pak, tadi flyer, Canva dan apa lagi? Ada Canva, ada Freewall My Well, ada Clip Art, ya Picture Lab. Bisa PowerPoint juga. Coba saya sekarang demokan seandainya dengan PowerPoint ya. Iya, oke. Seandainya dengan PowerPoint. Standarnya kan seperti biasa begini kan ya. Ya, ini ya. Ini sebetulnya template yang disediakan oleh sana ya. Kita nggak usah menggunakan template-nya. Ketika kita klik tengah-tengahnya sini, tekan delete. Kita tekan sini, tekan delete. Nah, seperti ini ya. Jadi kosong blank. Kita mau menambahkan elemen gambar ya, elemen background. Nah, teman-teman bisa menggunakan background yang ada di sini ya. Mau backgroundnya apa ya? Mau hijau, mau ungu ya, mau pink, atau ngambil background dari gambar luar kalau atau warna yang ada di sini ya silakan. Ini background gambar. Nah, mau background ini juga silakan, mau background bawaannya ini juga monggo ya, yang hijau seperti ini ya, mau yang oranye seperti ini silakan gitu ya. Jadi banyak pilihan background ya. Setelah backgroundnya ini dibuat, teman-teman bisa tambahkan elemen lain, misalnya menambahkan auto shape ya. Jadi gambar-gambar kita akan membentuk gambar baru. Misalnya sini ya, klik ya. Oke, kita akan membuat gambar baru lagi di sini. Oke, nah gambar-gambar ini kan bentuknya standar dari AutoShape. Kita bisa model lagi ya sesuai dengan keinginan kita dengan cara klik gambarnya di sini, kemudian tekan edit shape, edit point. Jadi titik-titiknya kita klik dan kita bisa ubah. Kita bentar, ulangi lagi, klik. Nah, kita akan ubah menjadi belokan seperti ini. Nah, bentuknya jadi beda ya. Bentuknya seperti beda. Kita letakkan di pinggir, katakanlah di sini ya. Oke, atau dari sini sudah nggak apa-apa. Klik sini, klik. Oke, nah teman-teman bisa kasih warna yang berbeda di sini. Ya. Kita duplikat dulu ya. Kita duplikat. Bagaimana cara menduplikatnya nih? Teman-teman bisa kontrol copy atau kontrol tarik ke sini. Ya, kontrol dan tarik. Coba di sini kita lihat. Seperti kan di sini ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, sebentar. Kontrol, ada ya. Nah, ada 2 gambar. Ternyata ada 2 gambar ini ya. Gambar yang atas dan bawah, karena warnanya sama, maka salah satu akan saya ganti warna yang berbeda. Saya ganti dengan warna apa enaknya nih? Warna
gradasi. buat mudah Nah, kan ada dua gambar ini ya, ada dua gambar, salah satunya akan saya ubah warnanya. Oke, yang bawah lagi juga warnanya yang lain. Bentar, satunya warnanya oke. Nah, salah satunya kita angkat ke atas, nah, seperti ini ya. Oke. Ini hanya menambahkan elemen aja. Ini saya hanya menambahkan elemen sedikit untuk mempercantik visualisasinya. Oke, ini saya letakkan di sini supaya nanti terkesan itu seperti sebuah list. Maka ini kita pepetkan. Ya. Ini teman-teman bisa membentuk berbagai macam desain sesuai dengan ukurannya ya. Oke, yang atas ini kita coba modifikasi dengan cara edit shape, kemudian titiknya kita satukan. Nah, nampaknya ada list ya. Ini ada hitamnya. Hitam ini namanya auto outline ya. Outline saya buang. Oke, menyatu. Yang atas juga outline saya buang. No outline. Nah, jadi kita bisa menambahkan elemen baru di sini. Teman-teman bisa nanti berbagai elemen apa kok gambar yang dilekuk-lekuk segala macam, silakan ya. Silakan. Kemudian kita bisa juga ini copy ke atas. Kita copy ya. Kita copy atau ke atas ya. Kita copy ke atas. Ini menjadi dua. Ini menjadi dua ini. Nah, menjadi dua ya. Kita bisa balik ya. Kita bisa balik ini. Oke. Nah, mungkin modelnya seperti ini. Atau model yang lain monggo ya, nanti ya, backgroundnya juga nanti mau diganti supaya lebih serasi ya, silakan juga ya. Nah, seperti ini monggo nanti. Oke, sudah jadi ya. Nah, bagaimana kalau menambahkan elemen gambar? Nah, misalnya teman-teman punya foto. Gambarnya di sini nanti insert picture. Kalau nambahkan tulisan bisa aja ya, kenangkan tulisan tinggal ya. Kemudian kita lihat ada banyak sekali gambar yang ada di komputer saya misalnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti harus menambahkan foto masing-masing ya. Foto masing-masing, misalnya ini ya. Kita lihat. Nah, ini foto saya nih. Klik. Ini kalau fotonya saya tempel begini, mana nih? Kan nampaknya kurang enak ya. Kurang enak main tempel-tempel begini, kurang enak. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman bisa gunakan. Misalnya gambarnya dimasukkan ke bingkai boleh, misalnya kan. Masukkan ke bingkai kotak seperti ini, klik. Nah, sini kotak sini ya. Ini dikasih gambar, klik. Sini pilih fill. Klik kanan pilih fill. Kemudian picture. Cari foto kita. Ya, from file. Kemudian mana foto tadi? Foto yang sama tadi. Oke, ini ya, klik. Nah, kan jadi seperti ini. Jadi agak lebih indah sedikit ya dipandang yang dengan di bingkai, foto di bingkai seperti itu. Atau teman-teman juga bisa
nanti menghilangkan backgroundnya. Menghilangkan backgroundnya bisa juga seperti dengan remove BG gitu ya. Oke. Nah tadi yang sudah saya nambah, teman-teman tinggal nambahkan di sini. Insert kalimatnya siapa, misalnya kan. Nah, tulisan kata-katanya. Misalnya M ya, narasumber misalnya kan. Komputer saya macet. Jadi teman-teman nanti kasih judul ya, misalnya kan temanya apa ya, temanya yang dipilih apa, kemudian tanggal berapa, tulis semua timnya ya, narasumbernya, kemudian flyer desainnya gitu, dan seterusnya ditulis. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, kantor Anies ini sudah. Akan sesuai yang diinginkan, yang mau di bawah, mau di samping, nanti tergantung selera teman-teman semua ya. Nanti foto siapa lagi ya, dan seterusnya. Nanti judulnya apa, dan tambahkan juga logonya UT ya, logo UT yang bisa dicari dari internet ya. Kemudian informasi-informasi penting terkait itu. Nah setelah ini teman-teman desain, maka langkah yang terakhir ini tekan file, save as. Save as taruh di sembarang, terserah mau di dokumen atau di mana ya. Yang penting yang harus diperhatikan adalah filenya adalah JPG. Nah, filenya adalah JPG. Ini akan menjadi file gambar. Nah, menjadi gambar misalnya flyer, bahan promo gitu kan. Oke, sudah. Ya pilih just this one. Nah, just this one, maka ini bisa menjadi gambar JPG. Nanti teman-teman share beberapa hari menjelang kegiatan dimulai ya, lebih cepat lebih bagus ya. Kalau misalnya kita punya foto atau logo yang ingin dihilangkan backgroundnya, teman-teman bisa gunakan situs internet yang namanya remove BG. Remove BG mana ya? Oke, aplikasi ini online sehingga tidak perlu diinstal. Untuk menghilangkan background saja sih, kalau biasa menggunakan background kan dengan Photoshop dan semua punya. Nah ini situsnya removbg.bg. Cari aja gambar ya, cari aja gambar yang ada kita punya, kemudian gambar tersebut kita ambil untuk hilangkan backgroundnya. Misalnya saya punya foto, nah ini kan foto saya nih dengan background di dinding yang kelihatan ada listriknya yang menyolok di belakang. Nah, oke, ini jadi gambar yang aslinya seperti ini tadi. Sebentar, saya lihat gambar aslinya yang seperti ini. Jadi hilang, ini aja, misalnya ini klik. Oke, misalnya ini ya. Oke, gambar ini kan ada gambar sekolahnya ini, udah jadi hilang. Baru kita download. Sehingga kita bisa tempel gambar-gambar tersebut. Nah, jadi tekniknya bisa di dalam bingkai begini ini atau sudah dihilangkan backgroundnya.
Ke sini klik ya, seperti ini ya. Nah, ini klik. Nah, ini sudah dihilangkan backgroundnya. Tinggal kita letakkan di mana seperti kita punya seperti ya. Nanti backgroundnya seperti apa. Oke, misalnya ini saya taruh di belakang supaya ini ada di belakangnya bingkai. Ini kalau sini kan kelihatannya menggantung ya. Ini kan kelihatan menggantung ya, nggak bagus ya. Nah, ini taruh di belakangnya. Nah, dia di sini tenggelam, di belakangnya ini dia. Kalau tadi di sini kan jelek, seperti ini modelnya dulu ini. Oke, nah setelah nanti diisi semua elemen, ada foto-foto timnya, siapa menjadi narasumber, siapa yang membuat flyer yang sebagai host, maka langkah selanjutnya tekan tombol file, pilih, save, simpannya sembarang saja boleh, misalnya kasih nama kelompoknya kelompok 1 misalnya kan kelompok 1, dan di sini jangan lupa di sini harus dipilih JPG, dipilih JPG ya. Ini akan muncul file format gambar, baru tekan save. Pilih yang just this one. Nah, sudah jadi file gambar ini. Nah, saya punya file gambar banyak ini ya, gambar ini ya. Nah, ini yang saya buat flyer untuk kegiatan kajian Ramadan tiap hari ya. Ini dari PowerPoint juga ya, dari PowerPoint juga. Nah, yang barusan saya buat tadi ini, ya, ini jadi file gambar. Untuk merekam layar nanti saya kasih aplikasinya. Aplikasi ya, ini aplikasi di laptop yang bisa kita download kan? Betul, iya. OBS ini aplikasi yang kita bisa download di komputer kita dan kita bisa install. Seperti ini yang saya sedang peragakan ini kan kalau di OBS kita bisa nambahkan elemen. Seolah-olah saya di handphone, kemudian teman-teman ada tampilannya di TV seperti itu kan, di OBS. Bisa di model-modelin lah, ditambahkan tulisan. OBS, kalau OBS bisa download sendiri nanti. Sebentar, cara mencari OBS nih, klik, ketik aja ya, OBS, jangan salah sebut. Ya, nanti yang disebut OBH, obat batuk hitam. Ya, nanti beda lagi ya. Nah, ini OBS. Pastikan komputernya itu nanti Windows 8 ke atas 64 bit. Ini tekan ya, ini ya. Windows 10 juga bisa. Nah, di download. Downloadnya sebentar, nggak sampai 1 menit. Sampai 1 menit ini. Nah, ini ya. Ini ada hitungan detik di komputer saya di pinggir ini. Ada hitungan detik, berapa detik ini, 21 detik, ya 19 detik. Ini bisa di laptop ya. Nanti teman-teman yang komputernya speknya tinggi bisa ditugasi sebagai host. Host ini memang harus komputer dengan spek tinggi dan internetnya kuat untuk merekam ini, dan itu bisa untuk mengupload hasil rekamannya ya di media sosial, Facebook maupun YouTube atau yang lain ya. Saya buka dulu ya ini aplikasinya ya. Oke, nanti hasil downloadan tadi ada di menu download. Mana tadi hasil downloadannya? Oke. Nah, download ini tidak sampai 1 menit kok sekalian ini ya. Nah, setelah di download baru diinstal. Mana nih aplikasinya? Oh, muncul di bawah dia. Oh, ini namanya ini, warnanya hitam OBS ini. Klik 2 kali, baru nanti tekan next muncul ya, akan terinstall. Tetapi karena saya punya sudah ada, nggak bisa diinstal ulang karena sudah ada. Oke, sementara itu saja ya.
Kalau misalnya menggunakan OBS, maka pastikan nanti teman-teman tekan tombol yang ini ya. Tekan tombol yang ini, pilih yang Windows Capture. Windows Capture ini arahkan ke aplikasi kita ini, Microsoft Teams. Arahkan ke Microsoft Teams. Nah, maka nanti akan merekam itu, tekan tombol start. Begitu tekan tombol start selesai, maka akan muncul di file video sini ya. Seperti itu. Waktu kita sudah habis ya, udah lewat dari 10 menit dan saya harus pindah ke ruang sebelah di PGSD. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk sesi ini. Mudah-mudahan sore atau malam ini sudah ada yang share file flyernya yang berisi topik apa yang didiskusikan timnya, tanggal, dan elemen-elemen yang lain. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.